Hai, gue Yoga dan rekan gue Yorin. Iya, galak ya. Selamat datang di Ribet. Ringkasan berita Terkini. gimana sih? Terima kasih Bu Yoga sudah memperkenalkan saya. Buru-buru banget kayaknya. Iya, biasa buru-buru Kebelet. lidah. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke berita pertama ya malam ini ya. Silakan. Yoga Anggara. Nih, saya punya berita nih, ya kan? Jadi berita pertama kita akan bahas kriminal dulu, biar tegangnya di awal, jangan di belakang. Biasanya terbalik loh. Oh gitu? Biasanya tegangnya di belakang. Oh gitu. Ngeri ngobrolin tentang itu. Oke, fokus, kita serius nih. Ya. Pasti Siap-siap. ya, pasti udah pada tahu ya mengenai pembunuhan istri yang dilakukan seorang suami di daerah Bekasi karena alasan sakit hati. Nah, jadi kita baca nih ya. Dari Detik News ada berita 7 fakta ngeri suami bunuh dan mandikan jasad istri di Bekasi. Nah, jadi intinya sih ada beberapa hal tentang kasus ini ya, bahwa si suami ini udah jadi tersangka dan ditahan. Motifnya tuh yang pertama adalah sakit hati. Oh, sakit hati. Nah, terus tersangka ini agak-agak yang ini ya lumayan bikin merinding ya. Tersangka cuci dan jemur pakaian korban. Kok bisa-bisanya ya sempet gitu. Nah, setelah melakukan pembunuhan itu, tersangka juga menyerahkan diri ke polisi. Nah, terus ada kesaksian nih Lin dari pemilik kontrakan karena mereka tinggal di kontrakan ya. Jadi ada kesaksian bahwa korban memang pernah mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, melihat fakta-fakta itu menurut lu gimana? Kalau gue melihat kasus ini tuh ada hal pertama yang gue yakini selalu sih. Ini salah satu buktinya. Bahwa cinta itu gak cukup gak untuk membina rumah tangga. Oh iya, jelas. Ini serius ini. Jelas, iya benar. Iya kan? Karena terbukti dengan banyaknya kasus perceraian, penganiayaan, bahkan pembunuhan ya gitu, kematian. Seperti kasus ini kan artinya banyak resiko dalam institusi pernikahan tersebut yang harus dibicarakan. Betul nggak? Oh betul. Mungkin masalah ekonomi gitu ya, masalah yang lain-lain. Nah menurut lo sebagai laki-laki ya, bagaimana? Sebagai laki-laki dewasa ya yang sudah beristri, bukan bersuami ya, beristri ya. Jadi ini bisa jadi pelajaran nih buat kita semua ya. Jadi tadi kalau misalkan lo bilang itu kita harus ngomongin aspek kayak masalah finansial, keuangan. Kalau menurut gua hampir semuanya ya sama pasangan tuh harus dibahas gitu. Jadi kalau misalkan kita punya masalah yang kita punya masalah dengan pasangan ya, mau itu kecil atau besar, itu wajib dibahas tuntas. Jangan biarin masalah itu mengendap sampai besar gitu kan. Berlumut gitu. Wah iya, berlumut. Nah, jangan pernah, terus ini, memang ini gak mudah gitu. Apalagi buat orang-orang yang punya temperamen tinggi. Jadi jangan pernah selesaikan masalah dengan kekerasan. Jangan jadikan kekerasan itu cara untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi kalau misalkan kayak dikit-dikit kan kita mungkin udah ngelihat ya budaya masyarakat kita gitu. Oh orang tua zaman dulu mungkin turun-temurun ada yang kalau marah-marah tuh banting sesuatu gitu kan. Banting petasan. Oh itu petasan banting. Beda ya. Nah itu jangan gitu. Jangan dibiasain gitu kan. Gak tahu nih kalau misalkan orang. Kalau gue pribadi gitu kan. Mungkin gue akan lebih memilih ketika emosi ya kan. Daripada ngomong macam-macam sama pasangan. Lebih baik diem dulu, tahan gitu kan. Jangan kita ini lebih baik bukan lebih baik minta uang. Enggak dong, jangan dong. Lebih baik tahan emosi gitu kan. Karena ketika kita emosi ya kan, terus kita berargumen gitu, takutnya kan kita akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas disampaikan ke pasangan kita gitu kan. Nah, lagian gue juga ngomongin komunikasi ya. Gue tuh bingung ya sama orang pasangan mau pacaran, mau nikah gitu. Kok bisa ya komunikasinya tuh tidak terjalin dengan baik gitu. Untuk urusan-urusan penting itu gak dibahas. Coba kalau dibandingin zaman PDKT, zaman pacaran. Wah itu komunikasinya sebentar-sebentar telepon ya kan. Mau tidur telepon, mau makan telepon, mau pesan makanan telepon. Oh itu ke McD ya salah ya. Jadi gue pikir ya pas udah nikah juga komunikasinya sama kayak gitu loh. Jadi
berkomunikasilah dengan baik gitu. Kalau misalkan ada yang dirasa nggak pas sama pasangannya, ya diomongin sama pasangannya, jangan dicurhatin ke orang lain. Kan problemnya orang tuh suka gitu ya, curhatnya ke orang lain, masalahnya sama pasangan sendiri. Nah kayak gitu-gitu loh gitu kan. Iya sih. Menurut lo betul. gimana? Ada tanggapan nggak? Enggak sih, gue setuju semua apa yang Anda sampaikan tadi. Iya. Ya gue sedih aja sih karena berita mengenai penganiayaan dan pembunuhan di dalam rumah tangga itu nggak sedikit, Iya, banyak terjadi di banget masyarakat. kan, gitu. Apakah mungkin kalau di Katolik itu biasanya ada les dulu sebelum married. Iya. Apakah mungkin harusnya ini diterapkan ke semua? Kita ngomongin, gue gak mau ngomongin agama ya, tapi harusnya negara yang menyediakan gitu. Biar mungkin sebelum nikah itu kan sempat rame kan, bahwa sebelum menikah itu harus ada latihannya dulu, harus ada lesnya gitu. Menurut lo ini akan berpengaruh nggak? Berpengaruh tapi tidak banyak gitu kan. Soalnya gue mikirnya gini, kalau misalkan ada proses apa namanya tadi? Tes dulu kayak lah, tes gitu. atau lesnya gitu. Nah terus kalau gagal, kalau misalkan dianggap tidak memungkinkan, gimana, nikahnya di cancel? Apa di pending? Nah kayaknya kan agak-agak susah gitu, atau ngulang lagi gitu ya kan. Iya Jadi kayak orang ini ngambil mata kuliah gitu. Benar. Sebenarnya menurut gue sih ini ya, maksudnya mau negara menyediakan wadah atau treatment bagaimana orang-orang yang mau menikah mempersiapkan diri, itu balik ke kita lagi sih. Maksudnya ketika orang menentukan saat ini gue udah mau nikah nih sama si A gitu, Sama si B gak boleh? Gak boleh dong. Nanti A, B bingung nanti ya kan. Iya. Baik. Jadi kalau misalkan dirasa emang udah kurang cocok atau banyak clash, tapi kita udah kebelet nikah gitu kan. Tapi padahal sebenarnya nggak cocok-cocok amat gitu. Apalagi buat di pasangan muda. Pasangan-pasangan yang masih berusia muda yang secara emosi mental belum mateng, itu biasanya banyak terjadi tuh kayak gitu-gitu. Dia nikahnya tua soalnya. Iya benar. Sok mateng. Ya enggak gue bercanda. Ya betul tapi. Kalau terlalu matang jadi busuk malah saya. Tapi betul sih, benar-benar. Tapi betul butuh kedewasaan ya untuk membentuk sebuah institusi pernikahan tersebut ya gitu. Iya kan, kita ibaratnya gini, mau nikah itu kan mau jadi orang tua. Kalau kita belum dewasa, gimana kita mau jadi menikah gitu, ngapain gitu? Nikah untuk menjadi orang tua. Kalau gue nikah pengen ada teman untuk muda terus malah. Oh gitu ya, iya. Oke. Incer berondong nih kayaknya nih. Kalau ketawanya kencang berarti bener. Tapi tadi ada yang mau gue tanyain sih sebenarnya satu. Oh ya, satu lagi nih. Gue kembali ke kasus ini ya gitu. Iya. Menurut lo, orang-orang yang melakukan pembunuhan ini, mereka ini memang keputusan mendadak membunuh, atau mungkin memang ada mental disorder lah, katakanlah seperti itu, atau memang apa menurut lo? Kalau misalnya ada orang-orang seperti, karena sepertinya mereka banyak sekali kejadian pembunuhan itu dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya kelihatannya normal-normal aja gitu. Iya. Menurut lo kenapa tuh? Apakah mungkin menurut lo karena mentalnya terganggu, atau memang keputusan mendadak? Keputusan mendadak sih menurut gue. Jadi kayak ketika dia mungkin berantem, udah memang ada kesel sama pasangannya udah terlalu lama gitu, numpuk. Apalagi ini tadi kasusnya misalkan perselingkuhan gitu, mungkin dia udah kesel banget gitu kan. Si pasangannya nggak bisa dibilangin gitu, udah mereka mungkin adu argumen nah si suaminya memutuskan untuk melakukan tindakan kekerasan itu gitu. Iya sih. Betul. Kalau misalkan direncanain sih, menurut gue ngapain ya? Misalkan kalau direncanain mendingan tinggalin aja nggak sih pasangannya gitu kan, dibanding merencanain buat ngebunuh gitu, seserem itu gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kita ngeliat dari kasusnya kan, dia bilang ada KDRT. Berarti sebenarnya sudah ada tanda-tanda ya. Sebenarnya sudah ada tanda-tanda dari si suaminya bahwa dia ini sebenarnya memang punya kecenderungan untuk melakukan kekerasan. Iya, gitu. Udah ada jejak ininya ya, jejak kekerasannya ya. Dan kayaknya sih kalau misalnya memang tidak membaik dan sampai membunuh, berarti ada sesuatu yang
tidak di apa ya Tidak diselesaikan. tidak diselesaikan dan Iya. mungkin tidak ada yang membantu karena mungkin ditutup-tutupi juga sama si istrinya. Iya. So banyak ini ya, banyak kemungkinan ya. Nah, kalau misalkan tadi lo bilang nggak ada yang mau ngebantu gitu. Biasanya di kalangan masyarakat menengah ke bawah gitu, kesadaran untuk konsultasi perkawinan, pernikahan itu tidak dilakukan gitu karena mereka menganggap membagi masalah rumah tangga ke orang lain, ke pihak eksternal itu dianggap tabu. Jarang mereka punya kesadaran untuk ngebagi hal itu gitu. Biasanya sih seperti itu gitu. Iya. Padahal ketika konsultasi ke psikolog, ke orang yang lebih paham gitu, itu kan sangat wajar ya. Yes. Nah ini di kalangan masyarakat tertentu tuh itu tuh hal-hal yang tidak lazim gitu menurut gua gitu. Iya, dan seringkali faktor denial juga gitu ya. Iya. Nggak mau mengakui bahwa sebenarnya di dalam rumah tangganya itu bermasalah gitu. Iya. Jadi ditumpuk akhirnya meledak gitu. Ditumpuk ditimpuk taunya ya kan pasangannya. Iya, ya kan? benar. Serem. Oke lah, mudah-mudahan kita dijauhkan ya dari apa ya? Dari kemiskinan. Itu Kok beda? faktor soalnya. Iya. Faktor penyakit mental. Oke, kita lanjut aja kali ya, Gak ya. Kedua, gue agak-agak ini soalnya agak-agak sedih. Sedih ya, semoga nggak terjadi lagi deh ya kasus-kasus kayak gitu. Kalau ada orang ngeselin jangan dibunuh, ditinggalin aja ya. Iya, jangan ragu-ragu untuk melaporkan sih kalau misalnya sudah mulai kekerasan. Karena seringkali bukan melaporkan orang jahat ke polisi itu bukan berarti kita juga nggak sayang. Kadang-kadang harus ada efek jera yang dia Iya. rasakan biar dia belajar gitu kan. Alright, kita langsung yang kedua aja gimana? Ya, langsung berita kedua. Kita ke politik deh kalau gitu. Yap. Oke. Berita kedua, gue bakalan ambil dari republika.co.id tentang begini. PAN berharap Demokrat gabung koalisi Prabowo. Boleh usulkan AHY jadi cawapres. Nama AHY disebut akan dibahas jika Demokrat gabung koalisi Indonesia Maju. Nah, lalu katanya juga begini, jejak sejarah PAN, Gerindra, Partai Demokrat pernah bergabung di pemilu presiden beberapa pemilu yang lalu kan. Dan kalau Partai Demokrat bergabung di koalisi Indonesia Maju tentu akan menambah kekuatan basis konstituen dan akan bisa menambah kekuatan politik. Ujar Viva di kantor DPP PAN. Gue jadi mikir ya, ini kayaknya lagi-lagi ya gitu. Kayaknya semua partai itu kayaknya suka saling menjanjikan gitu. Bayangkan aja ke sesama partai aja gitu. Ke antar partainya bisa mulut manis. Ya kan? Apalagi ke rakyat. Nah, Semua orang kayaknya dari semua partai dijanjiin untuk bisa dikasih harapan untuk bisa jadi cawapres gitu. Ya lu join ntar jadi cawapres, lu join jadi cawapres, semua aja dikasih harapan. Menurut lu gimana? kalau posisi cawapres jadi jadi posisi yang buat tawar-menawar gitu kan, suatu jabatan yang seksi gitu. Nah, jangan salahin kita ya rakyat sebagai pemilih gitu kalau misalkan ngelihat cawapresnya kayaknya cuman jatah saja ya kan, tidak diperlukan orang yang benar-benar tepat di posisinya gitu. Jadinya rakyat mikir gitu kan, ya kan? Yes. Tadi yang seperti pernah kita bahas, ini cuman jadi vote getter aja gitu kan, jadi lumbung suara. Secara skill atau kemampuan mungkin B aja gitu. Mungkin nggak kan rakyat berpikir kayak gitu? Iya, tapi memang ini lucu ya gitu. Kita nganggap selalu kayak aduh masyarakat nih, rakyat mau aja dibohongin, orang sesama partai ya suka saling bohongin gitu kan. Iya. Kemarin tuh gue nonton salah satu stasiun TV, itu ada Opung Panda Nababan gitu. Di situ pas gue nonton obrolan beliau dengan beberapa pihak ya, salah satunya dari Partai Demokrat juga, gue sempat tergelitik gak? Geli nggak? Lumayan. Gitu. Gitu. Itu antara Michael Jackson sama kuntilanak ya. Jadi gini, beliau Bang Opung Panda Nababan itu menyiratkan bahwa Demokrat ini katanya, ini tidak secara langsung ya, tapi ada yang tersirat bahwa
menurut beliau sepertinya yang gue tangkap adalah Demokrat ini, kata beliau ini kayaknya baperan. Bukan kata lo, kata Opung Bukan. Panda, ya Ya, kan? gue menangkap dari Iya. apa yang beliau sampaikan gitu. Ini asumsi gue gitu. Gue kadang suka menangkap yang enggak memang. Iya. Ya kalau gue tangkap dari apa yang disampaikan oleh Opung Panda Nababan ini, Demokrat ini baperan gitu. Jadi dan beliau juga bilang, jadi kalau katanya sih PDI Perjuangan, ini PDI Perjuangan ya, kita tidak bicara Gerindra ya. Gitu. Iya. Katanya sih kalau PDI Perjuangan itu akan sangat banyak pertimbangan untuk menarik Demokrat. Karena sensitif banget kayaknya si Demokrat itu. Jadi kemungkinannya adalah mereka akan bahagia kalau misalnya si Demokrat merapat. Oh gitu. Tapi jadi kayak misalnya ya kita akan dengan senang hati bila merapat, tapi kayaknya kemungkinan untuk menarik Demokrat itu kayaknya kecil kemungkinannya. Karena itu lagi kayaknya Demokrat ini seperti punya apa ya, sense of gloomy itu lagi yang kita bicarakan kemarin. Satu pertanyaan dari gue, kenapa baperan? Menurut lo salah satu contohnya apa? Mungkin zodiaknya apa ya? Wah, iya. Atau ada ini numerologi tarotnya ya kan? Ya kan? Gue kurang tahu, tapi ya itu dia. Kalau kembali membahas Demokrat itu dia. Memang gue nggak berarti bukan pemikiran gue doang kemarin gitu. Ternyata memang sudah sedemikian nempelnya bahwa Partai Demokrat ini partai yang very very sensitif gitu. Sampai orang itu kayak ragu untuk berteman dengan dia gitu. Apa kayak ada temen yang baperan terus kalau mau diajak kemana-mana nggak asik, ya kan? Iya, dikit-dikit kayak aku sedih gitu kan sebenarnya sad itu nggak menarik gitu, nggak atraktif. Lu harus kelihatan happy, kelihatan kelihatan kuat gitu. Mendingan punya teman yang hahihi, ya kan, lebih happy kan diajak, walaupun dia agak-agak gesrek dikit, ya kan, ngomong sama tembok gitu ya. Ya kan, tapi kemarin Pan ngomong kayak gitu diajakin ke Prabowo, berarti tidak punya pemikiran seperti itu. Bahkan dia bilang bisa jadi masuk bursa cawapresnya si siapa? Prabowo juga gitu. Ya menurut gue sih kedua-duanya ya kalau dari Pan sih speak aja itu biar untuk menamanya juga biar menang kan, tarik aja semuanya gitu. Ditarik jadi cawapres atau enggak itu urusan belakangan banget gitu. Ya enggak. Menurut lo Demokrat bakal kemana? Kayaknya sih ya. Yang bakal kemungkinan menang. Berat kan? Nih. Berat kan? Lanjut Prabowo. Berita ketiga. Masa? Kenapa? Oh. Kata Irsya. Panjang ya. Katanya bakalan ke Prabowo karena SBY bakal karena SBY berantem terus sama Megawati. Hati-hati loh, orang itu kalau berantem tuh biasanya sayang. Berantem terus. Megawati gak pernah nginjekin kaki ke istana selama SBY. Tukang gosip ternyata tim kita. Oke, kemarin sih sudah ada tayangan, pasti banyak yang juga nonton tayangan AHY berduaan foto-foto dan mesra banget sama ini ya, sama Mbak Puan, dan juga dia sudah mulai memberikan untuk yang jarang-jarang terjadi nih, AHY itu jarang banget dari dua kubu ya. Ya, jadi si AHY atau dari Demokrat sebenarnya jarang-jarang banget ya. Gue nggak nonton semua pidato dia, tapi jarang banget Demokrat ini mengangkat-angkat Soekarno. Nah kemarin itu sudah mulai ada sinyal-sinyal gitu, dia mulai mesra dengan Mbak Puan, terus menyanjung-nyanjung Soekarno, which is walaupun sebenarnya cukup normal ya, karena Soekarno itu kan sebenarnya tokoh nasional. Tapi di situ gue melihat kembali lagi ke Demokrat yang gue bilang di tayangan Geolaf beberapa saat lalu. Dia masih jadi partai galau. Jadi mau kemana gue gak tahu juga. Kita tunggu saja. Lagi-lagi. Tunggu saja. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Nah ini nih kita bakal bahas yang lo demen banget. Nah ini seru-seru nih ya kan. Oke, berita ketiga dari Kompas.com. Terbongkarnya rumah produksi film dewasa di Jaksel. Hasilkan 120 video yang diperankan selebgram dan artis. Waduh. Nah, jadi
ada berita yang gue baca ya hari ini ya. Jadi jajaran Polda Metro Jaya menggerebek rumah produksi film dewasa yang beroperasi di wilayah Jakarta Selatan. Nah, polisi itu udah nangkep 5 orang dari rumah produksi itu yang terdiri dari sutradara, ya kan, pemain. Wah, jadi ini dari mana temuannya? Nah, ini berawal dari tim cyber Polda Metro yang menemukan adanya situs video streaming yang berlangganan, jadi berbayar, Lin. Mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu. Nah, isinya apa? Isinya adalah konten film dewasa yang berdurasi 60 menit sampai 90 menit. Wah, kalau film-film dewasa jarang yang kayak 3 jam film India gitu, jarang, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya, ini gue yang agak gue heran ya. Kok nekat ya bikin kayak begini di Indonesia yang masyarakatnya, nih dengerin nih kalimat gue. Yang masyarakatnya terkenal religius, sopan santun, dan sangat menjaga adat ketimuran. Bener kan kalimat gue? Iya bener. Bener kan? Nah, Bener-bener iya. ngawur. Nah, Ngawur sopo. ini adalah salah satu contoh karya anak bangsa yang agak salah ya. Salah. Jadi mungkin gue berpikiran gitu, atau jangan-jangan ya maksud pembuat kontennya tuh biar bisa kita lebih mencintai produk-produk lokal mungkin. Tapi ya maksudnya ya bukan local pride yang kayak gini juga sih ya. Local pride oke, tapi bukan yang kayak gini, salah ini. Iya. Nah, menurut lo gimana, Lin? Video porno ya. Mana Kok ya? kok gue pikir kayaknya lo rasa-rasanya pengen nyebut arahnya kemana gitu. Kayak gue terlalu sering ya ngebahas ini kayaknya di Iya, mana-mana. Kayaknya iya. kalau gue ngomong video porno tuh ingetnya sama Pak Ganjar selalu gitu. Nggak bagus dong, jadi jadi top of mind dong. Gimana? Oke, kalau kita ngebahas apa penemuannya, gue mau mengapresiasi betapa cepatnya ya. Gercep sekali ya. Untuk Tim cyber urusan kita, seperti ini. Untuk urusan seperti ini luar Iya. biasa temuannya. Harus gitu. cepet, nanti takutnya keburu episodenya diproduksi lebih banyak. Jadi harus cepet, Lin. Mungkin harus gercep karena takutnya banyak kehamilan di luar. Enggak dong, justru kalau film begini profesional. Oh gitu ya. Waktu gitu lu dulu gitu. harus profesional. Nanti kalau misalkan tadi yang sempet lo sebut itu namanya kecelakaan kerja namanya. Tapi Masuk kecelakaan kerja. gue bukan mau menyudutkan capres Pak Ganjar ya, tapi gue lagi-lagi terganggu gitu ya Kak. Ini membuktikan bahwa bisnis porno itu kan ilegal di Indonesia. Oh iya jelas. Ya. Lalu kenapa sampai berkesan disupport sama Pak Ganjar, di like dan dia bilang nggak apa-apa, saya suka. Pertama ya gini, sorry ya gitu, gue bunga ngomong moral orang ya, tapi kalau kita ngomong video porno, pertama ya video porno itu ilegal bisnisnya. Jadi kalau misalnya lu nge-like berarti lu mendukung bisnisnya. Menurut gue. Padahal cuma nge-like aja. Iya, dan dia ngomong kalau dia suka nonton porno, which is bukan pernah, tapi dia memang saya suka nonton porno. Kedua, porno itu kebanyakan mostly ya adalah orang-orang yang berzinah gitu. Oh gitu ya. Kebanyakan bukan pasangan beneran. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi ya I don't know, menurut gue sih ya gue nggak tahu ya, tapi sorry nih kalau gue arahnya ke sana, tapi gue kalau ngomongin kayak ginian arahnya ingetnya selalu ke situ gak? Oh gitu. Kalau menurut lo apa ya, video porno ini pengaruhnya senegatif apa di Indonesia? Ya Lo penonton porno bukan? enggak dong, jelas. Kan tadi gue adalah ini bagian dari masyarakat Indonesia yang menjunjung adat ketimuran, sopan santun, religius. Gak mungkin nonton lah. Betul. Percaya kan? Gak percaya? Ya udah gak apa-apa. Jadi kalau misalkan gue ngeliat ya, kalau misalkan lo tanya efeknya seperti apa sih di masyarakat, bukannya bohong ya kan, banyak terjadi kasus pemerkosaan gitu kan, pelecehan, itu terpicu dari hal-hal itu. Kenapa? Karena banyak ditonton oleh anak-anak di bawah umur gitu kan. Karena kalau misalkan orang-orang dewasa yang sudah memiliki pasangan, ya udah nggak apa-apa dong nonton gitu kan. Nah, yang repotnya adalah anak-anak di bawah umur atau anak-anak muda gitu kan, yang balik lagi emosinya belum matang, belum dewasa,
tapi sudah punya hasrat untuk ke arah situ, mereka berpikir, wah bagaimana nih ya nyari korban ya kan, nyari pelampiasan. Nah itu tuh yang bahaya gitu loh. Iya, apalagi gue pernah baca, memang video porno itu terlalu banyak video porno itu memang bener-bener merusak otak gak? Iya, bisa bikin lupa. Iya. Salah satunya apa ya gitu. Salah satunya apa ya poin-poinnya? Makanya gue tanya sama lu nonton gak gitu, karena gue ada kecurigaan. Saya sih nggak pernah nonton, cuma diceritain aja jalan ceritanya. Ya. Kan maksudnya kalau misalnya orang tidak nonton itu kan imajinasinya kan bekerja dengan baik ya nggak? Kalau Iya. dia nonton kan jadinya kayak gitu. Apalagi yang ada jalan ceritanya, langsung hajar bleh gitu ya. Iya kan, ya walaupun orang biasanya kalau nonton langsung dicepetin ke bagian itu, gue tahu. Ya gitu Iya, lah. kayak credit title gitu yang terakhir gitu maksudnya. Iya, langsung dicepetin lah, lama nih ininya apa? Foreplaynya. Oh iya. Main berempat foreplay. Iya. Salah ya? Menarik ya kalau Iya, kita iya. ngomong video porno. Tapi waktu kan katanya tuh mereka tuh digerebek berarti ya? Iya digerebek. Digerebek gitu. Sampai mereka tahu tuh berarti cybernya ngedetect location gitu. Itu gampang lah buat tim cyber di kepolisian tuh hal yang gampang lah. Menurut lo ada pemantauan dulu nggak? Misalnya coba tunggu sampai Sampai 100 episode. posisinya 180 derajat. Sampai 100 episode gitu. Nggak, pasti udah kepantau gitu. Itu kan ini ya di sosmed itu mungkin dicari dari keywordnya ya kan yang Menurut yang lo lebih banyak bisnis video porno atau bisnis narkoba? narkoba dong. Terus kenapa narkoba itu susah banget ya kayak dapetnya? Apakah mungkin karena cepet gitu ya bisnisnya gitu kayak barang bagus nih gitu, udah langsung pergi gitu. Kalau video porno barang bagus nih, ayo, Mungkin 50 mungkin menit. kalau narkoba yang jaringan yang terlibat lebih banyak, jadi diurainya lebih susah mungkin. Iya sih. Kalau video porno kan jarang-jarang ya orang berani seberani ini. Kadang banyak gak? Oh banyak ya? Banyak, Gitu ya. banyak, iya. Banyak banget ternyata. Dari zaman Bandung Lautan Api aja, ya kan? Oh, itu kan Walaupun amatir, itu amatir. Kalau ini profesional. Jadi juga dia sih. jadi mereka merekrut selebgram, model, ya itu tuh yang lumayan apa ya, beken lah gitu. Jadi Oh ya? iya, Wow. Nanti kita bisa browsing siapa yang terlibat, itu model-modelnya itu ada. Oke. Pura-pura nggak tahu. Oke lah kalau gitu. Bentar dulu gue belum. Itu tuh nggak dibayar berapa? Berapa? 10-15 juta doang. Kok segitu aja mau ya? Iya. Gila ya. Oh mungkin kalau misalnya banyak yang nonton, dilihat dari ininya per klik. Per klik. Oh, pay per click ya, atau pay per view ya? Iya. Oh iya ada grade-nya ya. Tingkat kemulusan gitu ya. Oke, kalau gitu kayaknya cukup. Ini pas ke berita ketiga ini Yoga langsung mukanya agak-agak freeze gitu. Dia langsung termenung mengingat masa lalu. Nggak, Kak, saya cuma khawatir nanti kalau misalkan yang habis nonton segmen berita ketiga ini, ya berita ini, jadi langsung browsing, yang kayak mana sih videonya gitu kan? Ada yang udah download apa belum sebelum websitenya di ini apa? Biasanya gitu diblokir sih, Ga. gitu. Takutnya Iya. kayak gitu kan. Jangan, kita kan cuma menginformasikan doang kasus seperti apa, jangan malah menginspirasi untuk mencari videonya, jangan ya. Jangan ya. Jangan ketahuan. Apalagi menginspirasi untuk bikin PH yang sama. Oh jangan, lebih bahaya lagi. Jangan lagi ngaku-ngaku suka. Itu nggak perlu itu. Arahnya Oke. kemana? I think that's it for now. Yes. Ya, mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Agak-agak vulgar, mohon dimaafkan. Ya, dan jangan bully ya kalau misalnya kita tidak sependapat. Karena sudah mulai yang banyak yang kejam juga sebenarnya. Ya udah ya. Oke. Ya. Jangan lupa sampaikan pandangan kalian di kolom komentar. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye, sampai jumpa.